Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kita lanjut ke modul selanjutnya atau topik selanjutnya yaitu array dan looping pada praktikum mikrokontroller dan mikroprosesor. Mungkin ini sudah pernah didapat sebelumnya di mata kuliah praktikum ataupun teori, di pemrograman C++ ataupun Java. Nah, mungkin langsung saja ya untuk penjelasan masalah array. Jadi mungkin untuk pertama adalah array. Nah, yang perlu diperhatikan di array adalah, salah satunya dimulai dari variabel. Jadi variabel array di array itu sebenarnya identik dengan yang namanya variabel array. Nah, untuk, mendeklarasikan variabel array itu diawali dengan tipe data, kemudian simbol array, kemudian nama variabel array-nya, misalkan nilai. Oke, jadi sebenarnya, eee, array itu adalah, sebagai analogi mungkin sebuah box yang dimana box ini adalah array-nya, variabel array-nya, yang dimana kita bisa simpan beberapa barang sekaligus. Misalkan, tas, baju, celana, eee, gadget, alat elektronik, atau video game pocket. Nah, sebenarnya, jadi di array itu kita bisa simpan beberapa data sekaligus, atau beberapa barang sekaligus kalau analoginya adalah box ini. Nah, eee, di array itu biasa identik dengan tanda, eee, kurung siku, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Kemudian, nama variabel array-nya, kemudian sama dengan, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, titik koma. Nah, eee, nilai yang ada di dalam kurung kurawal misalkan 8, 5, 8 lagi 9, 10. Nah, jadi di dalam variabel array ada 5 nilai, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 nilai yang tertampung di, variabel array. Nah, yang membedakan antara variabel array dan variabel biasa, kalau variabel biasa dia hanya dapat, menampung satu nilai, dia tidak bisa 2, bisa begini. Jadi dia hanya bisa dapat menampung satu. Jadi kalau misalkan kita mau buat 5 nilai seperti ini, kita harus buat atau definisikan, 5 variabel, nilai 2 sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi ini, yang membedakan antara variabel array dengan variabel biasa. Nah, kelebihan dari variabel array itu karena tampungan nilainya, kita bisa, sampai berapapun nilainya, bisa sampai 6 tuh sampai 100 juga bisa, atau bahkan lebih 100 juga bisa. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah, tipe datanya, karena di sini adalah tipe datanya integer, berarti nilai di dalam variabel array itu juga harus integer. Nah, ini kan bilangan bulat integer. Nah, sebenarnya ini, bukan struktur dasar dari variabel array, dia bisa begini ya. Nah, kalau misalkan tadi strukturnya seperti begini, berarti kita sudah, set nilainya di dalam variabel array itu, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebanyak 6 data, yang di mana data pertama 8, kedua 5, data ketiga 8, dan seterusnya. Nah, jadi ada sebanyak 6 data, tapi kalau di sistemnya atau nanti pada saat, variabel array ini digunakan, dia dimulai dari indeks 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 6 data, tapi untuk perhitungan pemanggilan nanti pada saat, variabel array itu dipanggil, itu dimulai dari indeks 0. Nah, eee, coba kita mungkin, perlihatkan saja supaya lebih jelas. Kemudian nilai, ya, jadi tata cara untuk pemanggilan, variabel array
Ya seperti, pemanggilan biasa ya kita harus gunakan fungsi serial println untuk menampilkan di serial monitor. Kemudian nama variabel array-nya nilai, kurung buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, di sini di dalam buka kurung siku dan tutup kurung siku itu, indeks berapa yang mau kita panggil. Misalkan saya mau tampilkan angka 10, jadi dia ada di indeks 0, 1, 2, 3, 4, berarti dia ada di indeks 4. Nah, seperti ini. Jadi yang tampil pada saat uh, di bagian sini itu adalah angka 10. Oke, mungkin ada yang salah. Oke, kita ada kesalahannya di sini. Jadi 8, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus sudah set berapa batas dari array-nya, yaitu 6. Jadi di sini harus diberikan nilai uh, untuk di variabel array-nya. Mungkin ada yang keliru ya. Oh, ternyata terbalik. Oke, jadi dia ditaruh di setelah nama variabelnya. Oke, nama saya ulangi. Oke, jadi dia tampil 10 ya. Jadi tadi mungkin terbalik, jadi tipe datanya, kemudian nama variabel array-nya, kemudian ada kurung siku. Dan di dalamnya ada nilai untuk men-set bahwa dia sampai indeks atau batas 6 nilai. Jadi kalau misalkan ada nilai lagi 72, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 nilai, tapi kita set di sini ada 6, jadi yang terbaca itu hanya sampai 6. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di array-nya. Nah, ada tapi kalau misalkan kita tidak mau array-nya itu tidak dibatasi ya, artinya dia menyesuaikan sama isi dalam array-nya, itu ya kita kasih kosong saja di indeksnya, batas indeksnya. Nah, nanti secara otomatis dari variabel array-nya akan mendeteksi berapa nilai yang ada di dalam uh, kurung kurawal ini. Oke. Nah, itu untuk di array. Jadi kalau misalkan kita mau panggil 88, 10, 72, sama halnya seperti tadi, 8, 8, 10, 72. Jadi 8 itu di indeks 0, kemudian di indeks 0, 1, 2, kemudian di indeks 4, dan kemudian di indeks 6. Oke, kita start simulasi. Jadi 8, 8, 10, 72. Nah, ini yang konsep dasar dari array itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke looping. Nah, di looping ada 3, oke, ada 3, for, while, dan do while. Tapi nanti akan kebanyakan sih pakai for atau while. Kalau do while itu disesuaikan sama kondisinya. Tapi di antara ketiga ini sebenarnya ini tergantung dari programmernya atau tergantung dari algoritma pemrogramannya nanti bagaimana. Kemudian mungkin kita contohkan dulu for. Nah, okay, for integer i sama dengan 0, i lebih besar sama dan i lebih besar sama 10, i plus plus. Nah,
Di sini, oke. Nah, di sini adalah inisialisasi, di sini adalah kondisi, dan di sini adalah increment atau decrement. Increment atau decrement. Ya, maaf kalau tulisannya. Oke, di sini adalah inisialisasi, sini kondisi, dan di sini adalah increment atau decrement. Nah, di sini itu boleh tidak ada atau boleh kosong. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Jadi mungkin untuk dasar sekali kita coba saja dulu misalkan serial println i start 11 ya. Mungkin terlalu banyak jadi 10 saja. Di sini tidak sampai 10 nih karena dia dimulai dari indeks 0. Karena di sini dimulai dari 0. Walau jika pun mungkin kita dimulai dari 1, di sini kita ganti 1. Jadi i-nya itu 1 dan di sini itu adalah i sama dengan 10. Oke. 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 Nah, prinsip kerja dari for sebenarnya jadi di sini. Jadi di integer i-nya jadi kan dimulai dari 1. Jadi dia akan print 1 di sini. Kemudian jika sudah tereksekusi ini dia lanjut ke line selanjutnya. Nah, di line selanjutnya itu tidak ada, artinya ini dia sampai di kurung kurawal dari for, jadi dia kembali ke increment-nya. Nah, dan di sini i-nya kan tadi 1, jadi kalau i plus plus itu sama dengan i tambah 1. Jadi i-nya tadi 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi i sama dengan 2. Sekarang i ini ke di sini. Nah, apakah i lebih kecil sama dengan 2? Kan i lebih kecil daripada 10. Apakah i lebih kecil sama dengan 10? Kan i di sini lebih kecil ya daripada 10. Jadi kondisinya benar. Jika kondisinya benar, dia akan mengeksekusi lagi di bagian dalamnya. Mengeksekusi serial println. Nah, dia ke line selanjutnya. Nah, di situ tutup kurung dari for, kurung kurawal. Jadi dia kembali lagi ke increment. Nah, i-nya kan tadi sama dengan 2. Ya karena sudah tadi tambah 1 jadi apakah jadi di sini ditambah i tambah 2. Jadi i-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi dia kembali lagi ke kondisi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Jadi 3 itu kan lebih kecil sama dengan 10. Artinya i 3 itu lebih kecil daripada 10. Jadi di sini kondisinya benar dan kemudian dia eksekusi lagi di dalam for dan dia ke selanjutnya. Kalau tidak ada dia kembali lagi ke increment. Ikan tadinya 3, jadi 3 ditambah 1 4. Jadi dia kembali ke kondisi apakah 4 lebih kecil daripada 10? Masih benar ya. Jadi dia eksekusi lagi di dalam for. Jadi sebenarnya di for itu dia kayak perulangan yang ada batasnya, yang sudah di set batasnya. Nah, salah satunya ini. Jadi kita mau tampilkan huruf i atau isi dari variabel i dengan batas 10 kali. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya tergantung sih dari inisialisasinya. Jadi kalau misalkan di sini 5, jadi dia dimulai dari angka 5, kemudian ke sini lagi 5 tambah 1 6. Jadi semakin tinggi di sini atau semakin
inisialisasinya mendekati daripada batas kondisinya, itu juga akan semakin sedikit line code-nya. Jadi sebagai contoh, saya ganti di sini 5. Jadi dia dimulai dari angka 5. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, nah, itu untuk di for. Nah, kalau di while sendiri, dia sama saja. Tadi misalkan serial n. Nah, di sini anggaplah i kita inisialisasikan jadi integer. I sama dengan 1. Nah, di sini apakah i lebih besar daripada 10? Jika benar, di sini adalah i plus plus. Oke. Jadi sebenarnya di dalam while ini dia hanya mengenali true atau false. Jadi dia tidak kenali kayak angka-angka seperti ini. Jadi dia hanya mengenali true atau false. Kan i-nya sama dengan 1. Jadi apakah 1 lebih kecil daripada 10? Jadi kan 1 itu lebih kecil daripada 10. Jadi dia bernilai true. Dia eksekusi serial println atau tampilkan angka atau isi dalam variabel i yaitu 1. Kemudian di sini ada i plus plus. Jadi i-nya kan tadi 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jika sudah tereksekusi, dia kembali lagi ke di bagian kondisinya. Ikan tadi di sini sudah ditambahnya jadi 1 ditambah 1, 2, jadi i-nya 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 10? Jika benar, dia akan eksekusi lagi ini, ditampilkan isi dalam variabel i, yaitu 2. Kemudian di sini dilakukan lagi increment 2 ditambah 1, dan kembali ke kondisi, dan begitu seterusnya. Jadi ini adalah life cycle untuk perulangan. Makanya dikatakan sebagai perulangan. Nah, mungkin langsung saja ke implementasi kapan digunakan for dan kapan digunakan while. Sebenarnya for sama while sama saja. Di sini implementasi yang cukup dipahami untuk digunakan yaitu kalau misalkan di sini LED-nya hanya ada 2, tapi kalau misalkan LED-nya ada 10, 10. Nah, biasanya orang akan deklarasikan seperti ini. Pin mode, misalkan di pin 2 itu output. Nah, jadi dia copy ini sebanyak 10, disesuaikan sama 10, disesuaikan sama lampu LED yang diinginkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalkan ada 10 LED yang nantinya akan digunakan di microcontroller ini, dia harus mendeklarasikan 10 LED. Nah, oke, ini kan tentu makan banyak waktu untuk apa ya, untuk menulis juga, mengetik, ataupun ini akan menambah banyak baris code, padahal fungsinya hampir sama. Jadi biasanya orang gunakan for di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita gunakan for ya, for integer i sama dengan, nah i-nya itu disesuaikan sama pin yang digunakan. Jadi kalau misalkan dimulai dari pin 2 ataupun pin 3, nah di situ di sini inisialisasi dimulai dari pin berapa kita mau gunakan. Jadi misalkan dimulai dari pin 3. Nah, sampai misalkan pin 13. Jadi i sama dengan 13. I plus plus. Oke. Nah, di sini kita ganti angka 2-nya menjadi i. Nah, jadi ini sama halnya saja seperti pin mode yang tadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini lebih ringkas lagi codingannya jika menggunakan yang namanya perulangan for.
Nah, di sini fungsinya sebenarnya perulangan for untuk microcontroller, salah satu penggunaan yang paling, eee, berpengaruh atau bermanfaat lah. Nah, dan jika ingin menyalakan LED-nya kan, perintah untuk menyalakan LED kan itu digital write, eee, misalkan pin LED-nya 13, kemudian kita menyalakan jadi high. Jadi ini kan salah satu perintah untuk menyalakan lampu LED. Nah, kalau misalkan ada 10 LED yang ingin dinyalakan, eee, ke salah satu caranya ya di-copy-copy lagi. Kalau misalkan kita tidak tahu kapan digunakan for, tapi kalau misalkan kita tahu kapan digunakan for, kita tinggal deklarasikan saja for integer i sama dengan misalkan dimulai dari pin 3, kemudian i lebih kecil sama dengan 13, i plus plus, kemudian nah seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi dia sama halnya saja seperti kita, di-set bahwa, digital atau pin mulai 2 3 4 5 kita set jadi high atau nyala. Jadi sama halnya seperti di type manual lah. Nah, saya rasa itu untuk for, oke. Di while juga sama halnya seperti tadi yang bisa kita ubah-ubah ya di pin mode-nya. Yang tadi masalah, eee, integer i sama dengan 3, while i lebih kecil sama dengan 13, pin mode i output, kemudian i plus plus. Nah, ini sama saja sama yang ini. Nah, sekarang kita mau coba di penggunaan perulangan for dengan, variabel array. Oke, sebenarnya ini, salah satu penting juga di variabel array, sehingga kita bisa mendeklarasikan, LED-nya. Jadi misalkan ada LED-nya ada 10, jadi kita buat variabel array dengan nama variabel array itu LED dengan indeksnya 10 atau nilai yang ditampung adalah atau LED yang ditampung adalah 10. Kemudian di sini kita tulis, pin LED-nya. Misalkan pin LED-nya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, nanti pada saat di, for-nya itu kita bisa ganti di pin mode-nya. Jadi misalkan LED dengan yang dimulai dari indeks 0. Nah, di sini, nggak boleh 3 ya. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kalau misalkan kita mau eksekusi semua LED ini, yaitu dimulai dari indeks 0. Karena kapan di sini dimulai dari, indeks 3, nah biasanya dia langsung akan melangkah ke, angka 6. Jadi ini, 3 angka di depannya itu di-pas karena, indeks 3 itu ada di 6, dan dilanjutkan seterusnya. Nah, di sini kita deklarasikan let i, ya jadi variabel array, indeksnya dimulai dari i, jadi di sini 3, jadi kita ubah jadi 0. Oke. Dan di sini kita set let dot length. Nah, ini fungsi length untuk mengetahui berapa batas, atau berapa jumlah nilai yang ada di, variabel array-nya, sehingga, nantinya tidak ada error yang keluar seperti mungkin out of array kalau, biasa kita tidak deklarasikan, atau mungkin deklarasikan manual ya, 13, 14, 115. Nah, biasa itu akan ada errornya di bagian situ, karena dia
eee, out of array, jadi dia di luar daripada batas maksimal dari array ini. Jadi kita set saja, misalkan let.blank, ataukah kalau misalkan kita tahu nilainya, ya kita, bisa tulis manual saja 10. Jadi sini i, jadi di dalam sini dia akan terus berubah ya, menyesuaikan sama angkanya yang terus bertambah i, yang seperti perulangan for yang saya jelaskan baru-baru. Oke, jadi, penerapan dari array dan sekaligus for atau perulangan, itu kurang lebih seperti, yang bisa dilihat di, video kali ini. Nah, begitupun juga di bagian di loop-nya. Oke, tapi sebenarnya ini sudah perulangan, jadi ini sebenarnya sudah perulangan di void loop, jadi di dalam perulangan ada lagi perulangan, atau bahkan juga kita bisa akali dari, perulangan yang diberikan oleh microcontroller itu dengan cara seperti ini. Nah, ini di luar integer i sama dengan 0, di sini i sama dengan, ya. Jadi di sini i, kemudian oh bukan di sini, let, karena kita mau ambil dari variabel array-nya let, kemudian di sini i, kemudian di sini i plus plus. Jadi dia akan terus berulang. Nah, bedanya antara, kita ada for lagi tadi di dalam di void loop, itu kita bisa batasi bahwa sampai berapa kali dia akan, mengeksekusi, eee, komen yang ini atau perintah yang ini. Tapi kalau seperti ini kan dia tidak ada batasnya, artinya tidak ada yang membatasi, jadi dia akan terus berulang sampai mungkin ribuan atau bahkan jutaan kalau misalkan tidak ada, eee, kita set stopnya kapan, karena ini akan terus berulang. Ya mungkin itu bedanya di bagian, for, dan kita juga bisa taruh for di dalam for lagi, jadi ada for, ada lagi for, itu namanya adalah nested for. Nah, sebenarnya untuk nested for itu tergantung dari kondisi yang misalkan kita menggunakan kapan programnya menggunakan nested for, kapan tidak. Nah, itu sebenarnya dari analitik teman-teman sih untuk, eee, kapan mau mengimplementasikan for. Intinya, di bagian konsep dasarnya kalau misalnya kita sudah tahu konsep dasarnya, saya rasa untuk for selanjutnya itu cukup mudah, yang penting kita tahu bagaimana alur atau, eee, baris per baris dari, eee, pengeksekusian program di, bahasa C ini. Jadi dia baris per baris. Ya mungkin itu saja untuk praktikum, dengan topik keempat, yaitu, eee, yaitu array dan looping. Di sini masih ada satu, yaitu do while. Sebenarnya ini di bagian perulangan ini sudah cukup banyak sekali referensi yang bisa didapatkan di internet. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu, eee, pemikiran tambahan untuk, bagaimana kita bisa mengerti penjelasannya orang lain dari, misalkan YouTube dan lain-lain. Jadi itu juga bisa dijadikan, tambahan kegiatan lah untuk mencari, pengetahuan kalau misalkan masih belum mengerti di the while. Nah, ini juga bisa dicoba, ya hampir sama tadi yang saya jelaskan. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum pada hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.